Halo, lanjutan video ampermeter dan voltmeter AC sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan keduanya. Nah, di sini nanti outputnya dari sensor tegangan itu langsung ke beban, yaitu ke lampu. Kemudian digabung dengan sensor arus yang dihubungkan juga ke beban atau lampu dan sumber tegangan AC. Gitu nggih. Mari kita praktekkan. Untuk rangkaiannya ini sama seperti yang video sebelumnya, cuma sekarang ini saya gabungkan. Jadi sensor arus dan sensor tegangan saya jadikan satu di sini. Nah, kemudian ini saya menggunakan lampu LED. Akan saya gabungkan terlebih dahulu. Untuk video sebelumnya silahkan dilihat di playlist nih. Ini nanti Anda akan nemu coding dan perangkaian pengukuran arus tegangan ya. Arus dan tegangan maksud saya. Yang hitam ini, yang dari kabel buntung ini saya kasihkan ke yang pojok ini. Jadi yang di jadi satu yang sini. Apakah harus? Ya enggak juga. Boleh kebalik, enggak masalah. Kemudian yang merah ini dari sensor arus saya sambungkan ke yang satunya. Kemudian kita colokkan, kemudian kita hubungkan ke laptop. Nah, sekarang kita coding di Arduino IDE-nya. Nah, ini Arduino IDE-nya. Di video sebelumnya kita punya dua kan. Yang satu untuk pengukuran volt AC, kemudian ampere AC. Nah, di sini saya kepengen menggunakan yang volt AC ini. Saya save as terlebih dahulu. Ini npm VA meter AC gitu ya. Jadi rombel underscore npm underscore VA meter AC. Kita save dulu. Nah, di sini ini kan pengukuran tegangan yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita tinggal menambahi ini eksekusinya yang di arusnya ini. Maaf, ini tadi ada uji coba sedikit, jadi saya beri slash ya. Nah, yang ini malah hilang harusnya. Nah, begitu. Oke, yang kemarin semacam ini. Yang pertama ini yang ampere AC ini saya pindahkan ke sketch yang sebelah kanan. Itu saya pindahkan dulu ininya, deklarasinya. Saya kopikan di sini saja. Nah, begini. Kemudian ini yang untuk pengukuran arus itu kan kita memberi delay setengah detik ya. Jadi setengah detik kita ukur, kita print, setengah detik kita ukur, kita tampilkan gitu ya. Nah, jika kita cek yang kemarin ini untuk yang voltmeternya itu juga kita beri jeda setengah detik atau 500 mili. Nah, jadi ini eksekusinya ini kita taruh di bawahnya if yang ini, yang terakhir ini. Nah, di sini saja. Nah, ini kemudian kita enter begini. Setelah itu ini kita kopikan. Nah, yang ini saja yang dari sini. Nah, rumus ini sampai ke if-nya ini. Serialnya gimana? Nah, nanti kita kita kopikan juga tapi di tempat yang berbeda, di line yang berbeda. Nah, begini. Saya rapikan dulu agar lebih mudah. Nah, begini nggih. Ini kemudian kita beri
tutup kurung. Nah, jadi ini ke sini. Oke, setiap 500 milisecond kemudian dieksekusi ini. Begitu. Baik, nah setelah itu ya. Oh, sorry. Ini ada yang kurang nih. I puncak ini. Nah, di sini I puncak. Nah, ini kita beri sini. Nah, gitu nggih. Nah, jadi setelah 500 milisecond kemudian membaca ini. Setelah membaca baru ini dieksekusi. Ya, if-nya ini. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita print. Nah, di sini kan serial print VRMS. Nah, ini VRMS-nya coba saya ganti menjadi VRMS, V-nya besar. Kemudian print ln VRMS. Nah, ini ln-nya saya hapus. Kemudian saya tambahi lagi serial dot print ln. Nah, baru ini ln. Kemudian saya kasih V ya, simbol atau satuan volt kan, karena ini VRMS. Nah, begini. Kemudian yang berikutnya baru ini kita kopikan yang ini untuk penampilan. Nah, di sini kita copy begini nggih. Jadi di sini serial print. Oh, saya kasih ini dulu ya. Serial dot print ini IRMS begini nggih. Nah, setelah itu baru dimunculkan nilai ini IRMS-nya. Setelah itu baru ini kita beri simbol A atau ampere begitu. Jadi saya rasa cukup seperti ini. Ini coba kita upload. Nah, sekarang coba kita cek di serial monitornya. Nah, gini guys. Jadi V RMS IRMS VRMS IRMS terus seperti ini guys. Nah, ini kan arusnya 0,02 ampere, nanti kadang-kadang 0,04. Nah, ini kan karena arusnya atau gelombang arusnya tidak begitu bagus itu ya. Jadi nge-swing. Nah, setelah itu ini coba kita beri di sini kita beri perumusannya. Di sini P ya. P besar itu sama dengan VRMS kalikan IRMS gitu ya. Nah, P ini kan belum dideklarasikan. Kita deklarasikan terlebih dahulu di sini. Oh, di sini aja. Nah, pakai float ya, agar bisa ini pecahan. Nah, gitu. P sama dengan ini. Nah, setelah itu baru kita ketik lagi serial print. Di sini P besar begini. Oh, sama dengannya belum. Nah, setelah itu baru serial dot print lagi itu P begini. Kemudian serial dot print lagi itu satuannya VA ya, volt ampere, bukan watt loh ya. Kalau watt itu ada cospi-nya. Nah, itu. Ini kemudian kita upload ke Arduino Nano-nya. Nah, kemudian kita cek di serial monitor. Oh, ada numpuk kayak gini ya. Sebentar.
Ini ada, oh belum di LN. Pin LN begini ya. Kita cek di serial monitor lagi. Nah, ini sudah VRMS, IRMS, P gitu ya. Nah, ini I-nya itu masih 0. Memang respon dari sensor arus ini agak lambat sekali. Nah, ini sudah mulai muncul ya. Nah, di sini sudah terdeteksi 8 VA. Ya, 8,8 VA. Kemudian turun lagi ya, karena itu tadi arusnya itu tidak stabil kalau dilewatkan di perangkat elektronik ya. Maksudnya komponen aktif itu. Kalau LED itu kan di dalamnya ada komponen aktifnya, ada IC-nya, ada transistornya gitu. Jadi arusnya itu agak sedikit jelek gitu. Nah, ini kan 8,8 VA lagi. Nah, berapakah tadi LED yang saya pakai? LED saya pakai itu tertulisnya 7 watt ya, tertulisnya itu. Tapi karena kita tidak punya tang ampere ya itu aja kita percaya gitu ya, 7 watt itu kita percaya. Jadi ya ini kadang-kadang tadi terdeteksi 8 watt, kemudian kadang-kadang bukan watt, 8 VA, kadang-kadang 4 setengah VA. Nah gitu. Jadi naik turun karena arusnya tidak stabil gitu nggih. Nah, ini sudah cukup untuk penampilan volt ampere meternya, khususnya untuk gelombang AC. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat.